Hendra Tua Parulian Manurung, wilayah Kalimantan Timur. Wih, waktu itu masih Kalimantan Timur. Senang sekali. Aku senang malah Pak Muhar. Ya. Karena kenapa aku senang? Dari pulau-pulau yang ada, saya belum pernah ke Kalimantan. Karena kan ya dulu kan ya itu saya kan tinggal di Papua ya, teman-teman yang lain ketika kita ya untuk mendekatkan diri itu banyak cara sebenarnya. Dan mungkin kalau kita mau kesempatan juga, kalau ketika ada peluang untuk kita sekolah ada di situ ya silakan kita ambil. Gak ada ruginya Pak Muhar, walaupun itu kita biaya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita. Semangat, Alhamdulillah. Hari ini setelah saya kemarin ke Sorong di Papua, lanjut ke UPT Palu di Palu. Nah, sebelum ke Jakarta saya nggak afdol kalau nggak saya mampir ke WRKR. Tepatnya di UP3 Dumai. Nah, Dumai. Dumai. Bukan dunia maya ya, Dumai ya. Iya. Ini dunia yang real, Pak. Dunia yang real. Baik. Panggung Lung Tegur Sapa telah hadir Bang Hendra. Beliau adalah manajer UP3 Dumai. Untuk mengenal sosok beliau lebih jauh, berikut saya tampilkan CV dari Bang Hendra, manajer UP3 Dumai. Berikut di bawah ini. CV dari Bang Hendra sudah kita tampilkan. Masya Allah, 10 tahun saya lihat di situ di Kaltimbra. Untuk lebih jelasnya mungkin Bang Hendra lah yang menceritakan dari CV tadi, Bang. Silakan Bang Hendra. Oke, makasih Pak Muhar buat undangannya nih ke acara kayaknya yang lagi hot banget nih nanti ya untuk PLN. Ya, terima kasih. Saya Hendra Manurung ya, tadi sudah mungkin disampaikan CV-nya. Saya masuk di PLN tahun 2010, angkatan 16, OJT pertama setelah kami pembidangan waktu itu terakhir distribusi di Pandaan, Jawa Timur. Kami terbang ke Balikpapan di Kalimantan Timur. Nah, disitulah mulai OJT saya di area Balikpapan. Kemudian penempatan pertama kali saya ke area Brau, ya kita naik ke utara lagi, naik pesawat itu sekitar 45 menit dan masih cukup mahal di tahun 2010 itu 800 atau 900 kali terbang kan, gaji berapa. Kemudian 2010 sampai 2012 saya di kantor areanya, kantor cabang, waktu itu masih cabang. Kemudian diamanahkan tugas ke Pulau Sebatik, Pak Muhar. Jadi di Pulau Sebatik itu kantor pelayanan kami di Payan Nunukan, di mana kami di situ mungkin kalau Sebatik banyak yang udah tahu nih, karena di situ perbatasan langsung antara Indonesia Malaysia, dan di situ juga ada ruang tamunya di Indonesia, dapurnya di Malaysia. Nah itu seru banget itu, di Aji Kuning namanya di Sebatik. Kemudian di situ sebentar saja saya ikut ke Krayan. Kantor pelayanan Krayan itu merupakan sesuatu yang sangat peristiwa sejarah buat saya ya. Mungkin di situ juga kalau Pak Muhar pernah lihat bukunya Pak Fikner, terus di situ juga ada bukunya Pak Mundakir yang sekarang di VP di Sulawesi ya untuk kapitalnya, itu cerita tentang Krayan. Nah, saya waktu itu di situ ditempatkan menjadi supervisor teknik yang pertama kali di situ daerah perbatasan di mana program saat itu kita bagaimana membuat beranda negeri itu benderang. Jadi saya di sana bersama teman-teman, ada dari kantor cabang Brau, kita di sana bersama-sama termasuk dari Pusharlis, terus dari kantor pusat juga, kantor wilayah, bagaimana kita di situ bersinergi untuk membangun suatu sistem kelistrikan Krayan. Nah, di sana saya 1 tahun 2 bulan
kemudian diberikan kesempatan promosi menjadi manajer WLP di Tanah Grogot, di UP3 Balikpapan. Kemudian habis itu saya geser ke Samarinda lagi, ya Samarinda menjadi manajer rayon juga. Nah di situ yang tadi mungkin saya sempat cerita ya di awal bahwa ya kadang itu tempat yang semuanya kita agak tidak suka, kita tidak suka, malah saya di situ lama gitu kan. Jadi waktu saya OJT itu jangan ke Samarinda banyak banyak ini kan, jangan kesana. Wah dalam hatiku janganlah saya sampai ke Samarinda. Ternyata kesempatan itu saya malah 4,5 tahun di Samarinda ya, dari WLP-nya atau kantor rayon, terus di kantor areanya waktu itu jadi manajer asmen perencanaan dan manajer bagian jaringan. Jadi total di Samarinda 4,5 tahun. Jadi perjalanan saya di Kalimantan Timur yang 2010 sampai 2021 itu malah lebih banyaknya di Samarinda ya. Jadi menjadi kenangan juga sih untuk Samarinda. Kemudian dipromosi lagi saya ke kantor wilayah menjadi MSB waktu itu, perencanaan pola operasi dan pemeliharaan, dan kemudian ikut fit and proper promosi menjadi manajer P3 Dumai pada bulan Maret sampai sekarang Pak Muar. Jadi sudah 4 bulan ya saya di UP3 Dumai. Begitulah perjalanan saya melalui sesuai CV saya tadi. Baik. Bang Hendra ini kan kelahiran Sentani, Papua, 8 April 1986. Betul, Pak. Nah, iya, jadi gimana ceritanya sampai di tanah Papua? Ya, jadi kalau mungkin tanya saya itu sudah susah mau bilang apa ya. Iya, memang suku Batak ya, darahnya Batak gitu, bapak mama Batak ya kan. Tapi tidak pernah lah berkecimpung terlalu lama di Sumatera Utara atau di tanah Batak. Saya lahir besar memang di Papua, jadi lahir sampai SMA saya di Papua, keliling-keliling tuh, karena kebetulan gini Pak Muhar, orang tua saya juga pensiunan PLN ya kan, orang tua pensiunan PLN. Nah, beliau masuk merantau ya, biasalah orang Batak ya, suka-suka merantau. Dia merantau naik kapal barang itu dari Jakarta sampai ke Jayapura tahun 77, sebulan ya kan, sebulan di atas laut itu. Ya kemudian ada lamaran PLN sana, dia daftar masuk. Sudah pensiun sih di tahun 2011. Jadi ya mungkin lihat beliau mungkin menjadi role model saya juga ya. Jadi saya melihat bagaimana beliau bekerja di PLN, ya adalah timbul dulu sedikit kan. Tapi semuanya awalnya dulu mau jadi pilot, karena rumah dulu dekat PLN Sentani ya, dekat bandara ya. Kita suka main di bandara kan. Oh, pengen jadi pilot. Terus habis itu pengen jadi karena lihat bapak gitu pengen sebutannya direktur PLN. Oh, pengen jadi direktur PLN itu kan. Tapi sekarang sudah kerja PLN, kita tidak tahu ke depannya. Kemudian pas di kelas 3 SMA itu malah pengen jadi dokter ya kan, pengen jadi dokter. Tapi dengan perjalanan waktu, tes sana sini malah yang lolos di teknik elektro, dan akhirnya malah kita ikut jalur ini jadi di PLN. Baik. PLN. Baik, sekarang dokter listrik ya? Ya, dokter juga sama juga kan, dokter listrik, ya, kemana-mana, pilot juga. Ya, jadi pendidikan dasar sampai atas di Sentani, Papua, Bang ya? Ya, di Sentani sama ke Jayapuranya. Baik. Terus lanjut ke Surabaya. Gimana ceritanya, Bang? Ke Surabaya itu juga sebenarnya gini, sama Pak Muhar. Jadi kayak tadi saya bilang kan, tempat yang sebenarnya kita tidak suka, kok jadi ke situ. Jadi dulu SMA kan, jadi karena SMA itu saya pengen jadi kedokteran, masuk kedokteran. Jadi saya tesnya tuh kedokteran. Jadi sempat sudah lulus kerjasama antara waktu itu Papua. Kita berharap sih kalau di Papua kan kerjasama, kalau ikut SPMB dan sebagainya kayaknya agak susah deh waktu itu ya. Jadi sudah waktu itu di Unpad. Jadi saya pilihan kalau tidak di Jogja, di Unpad. Di Surabaya saya nggak mau nih, karena panas waktu itu ya, kalau nggak salah panas dan sebagainya. Pokoknya pengen lah di universitas kan. Taunya itu Unpad sama Gajah Mada. Nah waktu itu sudah pernah ikut matrikulasi di Unpad kedokteran, tapi karena ada sesuatu hal ternyata gagal. Nah terus ada juga memang yang program kerjasama di ITS. Saya juga sudah daftar di situ sebenarnya, karena disuruh orang tua bilang sudah daftar aja. Ya saya daftar, tembusnya di ITS. Kebetulan masuk di elektro juga, ya sudah dari situ saya jalani, yang walaupun dengan awal-awal berat banget kan, masuk teknik, terus
situasi yang berbeda banget. Kita di Surabaya butuh perjuangan Pak Muhar. Saya harus kuliah di Surabaya itu lumayan lah. Berarti sendiri waktu itu di Surabaya Bang ya? Ya sendiri, saya sendiri di Surabaya. Baik. Terus setelah masuk kuliah gimana? Udah ngelirik PLN atau masih ngelirik dokter tadi Bang? Ya sempat mau pindah lagi Pak Muhar. Jadi pas sudah 1 tahun kuliah kan, 1 tahun kuliah kan kadang masih bisa ikut SPB. Tapi ya puji Tuhan mungkin karena jalurnya bukan di sana, gagal terus. Jadi kalau yang mau menuju ke sana itu kayaknya ada sesuatu lah. Sudahlah. Terpaksa dengan berat hati ya. Awalnya berat hati ya. Saya tetap ikut menjalani kuliah karena mulai tertarik karena memang waktu di semester 1 tuh kita pembukaannya teknik elektro belajar pemrograman Pak Muhar. Ya tahulah kami dari Papua, saya kelas 3 SMA waktu itu kayaknya baru belajar PPT. Baru belajar PPT, tiba-tiba ke Surabaya kita ditampilkan layar biru itu Turbo C ya, pemrograman bahasa C itu. Waduh, ini sudah mau tewas aja kayak gitu kan. Tapi ya itu makanya itu sempat waktu itu pengen berubah jalur, tapi masukan dan sebagainya, dan ada mungkin ya itu kayak gagal dan sebagainya, ya tetap saya jalani aja kuliah sampai memang saya selesaikan di teknik elektro. Terus habis itu daftar mulai daftar kerja termasuk PLN. Jadi PLN ini saya daftar 3 kali Pak Muhar. Ya. Jadi pertama saya tes setelah lulus itu ada pembukaan di ITB waktu itu, saya tes di sana sampai di tahap 3 atau tahap 4 saya gagal. Keluar, habis itu tes lagi di UGM juga gagal. Nah, waktu pas pembukaan di tes bisa lancar terus, hanya pas yang di pertama Pak Muhar. Yang pertama karena waktu kita sudah lolos untuk administrasi, pas mau tes yang pertama itu ada 2 tes yang saya harus jalani. Yang pertama Kementerian Perhubungan dan yang kedua adalah PLN. Nah itu, jadi pas mau keluar dari kosan, saya kos di Keputih waktu itu ya, ada daerah Keputih lah, mungkin teman-teman Keputih mana. Jadi saya keluar dari kos itu, mama saya bilang sudah ikut aja Kementerian Perhubungan, tes PNS kan. Kalau bapak saya bilang sudah di BUMN aja. Jadi dua ini kan, aduh yang mana saya juga bingung kan, ya karena pertama saya ikut PLN, waduh ini tesnya susah, 2 kali saya sudah tes kan susah, maksudnya saya gagal. Kementerian saya belum pernah tes juga. Ya sudahlah, akhirnya jadi karena jalan kami keluar dari kos itu bagi arah ke kiri itu saya menuju ke Gelora Pancasila untuk tes PNS, kalau ke kanan saya menuju Pascasarjana untuk tes PLN. Sampai di persimpangan di situ, ya sudahlah kayaknya lebih besar sudah karena 2 kali saya sudah gagal tes PLN, nggak usah lah kan, saya tes PNS. Tes PNS saya pergi ke sana, tapi di hati saya belum tenang karena saya tuh paling susah itu sebenarnya membantah orang tua. Agak susah kan? Ya sudah, saya bilang tes. Selesai PNS jam 1, tes PNS itu kan tes pertama. Hatiku bilang, cobalah pergi ke kampus lagi, masih bisa atau enggak kan? Sudah, saatnya jadi saya nggak makan siang dari naik motor tuh dari Gelora Pancasila menuju Pascasarjana ITS, ketemulah panitianya kan di depan itu. Mas, saya bilang, Mas, kenapa? Saya mau ikut tes. Sebenarnya sih jadwal saya itu pagi kan, GAT waktu itu tes yang pertama ya, GAT ya, tes pertama pagi. Tapi karena saya ada urusan tadi, ada betul-betul mendadak, saya nggak bisa ikut tes yang pagi. Bisa nggak siang ini? Oh bisa. Kalau aku bilang syukur deh kalau gitu bisa. Nah, di situ baru saya ikut. Jadi dari setelah tes yang pertama ini yang bersamaan, tes berikutnya udah berbeda Pak Muhar. Beda. Kementerian saya lulus, saya sudah duluan kan karena PLN masih ada jeda. Saya sudah ikut pendidikan, harus Januari 2010 itu udah masuk kerja, pakai baju PNS Kementerian Perhubungan. Tapi kebetulan sebelum saya kerja itu pengumuman PLN di Desember akhir kalau nggak salah menyatakan kalau saya lolos PLN. Lepaslah saya ke kementerian itu. Saya lepas kementerian. Oh, ya karena darah PLN juga ya, beras PLN gitu kan? Nah itu Pak Muhar, itu kayaknya sudah masuk di dalam sini kan, sudah mengalir kayaknya mungkin dengan apa yang harus kubalas lagi kan mungkin. Waktu itu job fair Bang ya, di ITS Bang ya?
Ya, job fair di ITS. Nah, Waktu itu yang rame malah kayaknya kalau nggak salah BRI ya, itu lagi heboh-heboh banget. Nah, saya juga saya daftar PLN lah karena sesuai syarat masuk semua lah kan. Jadi saya ikut tes gitu ke PLN. baik. Terus komentar dari orang tua pas lulus di PLN gimana? Terutama Bapak gimana, Bang? Waduh, itu senang banget. Gak tau mungkin dia infokan karena waktu itu masih aktif ya, 2010 kan beliau masih aktif. Iya. Gak tau mungkin heboh kemana-mana, tapi kita nggak terlalu. Saya bilang ya begituan aja. Kita sudah masuk, tinggal pendidikan kan. Ya sudah. Ya kayaknya menambah spirit beliau lah. udah siap pensiun. Ya. Oh, waktu terima masih aktif Bapak, Bang ya? Masih 2010 kan, karena di 2011 beliau pensiun. Ya beda selisih dikit lah sama saya pensiunnya kan. Oh iya. Baik. Terus selanjutnya setelah semua seleksi itu dilaksanakan di Surabaya, Bang ya? Betul Pak Muar. Jadi kita yang tes yang saya ketiga ya, tes PLN saya yang ketiga ini betul-betul di Surabaya semua sampai pengumuman. Ya makanya kadang apakah karena kita jagokan atau apa karena di Surabaya kan lebih pede kali kan, lebih pede. Jadi di situ prosesnya mulai dari tes GAT tadi sampai terakhir di Surabaya. Baik. Terus setelah itu mana Bang? Setelah lulus itu mana lagi Bang? Setelah lulus ya kami dikirim ke dikirim ke Bogor ya, Cibogo. Ya jadi kirim ke Bogor sana. Nah itu kita kumpul semua yang dari Surabaya, dari Semarang, dari Jakarta gitu kan. Kita kumpul semua di Bogor. Kita nggak tahu ini kan ngapain habis itu. Pokoknya disuruh untuk pendidikan Samapta militer gitu kan. Kita pikir sih biasa-biasa ya. Kita waktu itu bentar Bang. Ya. Waktu dari Surabaya ke Bogor kan jauh. Itu ongkos sendiri atau gimana Bang? Oh setelah pengumuman itu semua dibiayai PLN Pak Muhar. Jadi memang kita selama tes juga tidak ada keluarkan biaya ya. Jadi memang saya rasa rekrutannya mantap banget gitu kan. Kita cuma ya fotokopi, oke kita kan waktu itu berkas-berkas. Setelah itu nggak ada biaya sama sekali, nggak ada biaya. Kita juga habis itu dipersiapkan kumpul waktu itu di Disjatim ya, di lapangan Disjatim. Kami dilepas di situ kami dilepas sama GM kalau nggak salah untuk menuju ke Bogor waktu itu. Itu semua dibiayai sama PLN. Sudah kita nggak keluaran biaya lagi. Tinggal bawa body aja ya. Iya, sama tas kecil baju seberapa itu kan. Soalnya bajunya juga dikasih setelah itu kan. Oh, bajunya nggak dapat ya? Baju pelatihan itu kan kami dikasih. Oke, terus lanjut ke Bogor ya, di Surabaya ya? Iya, di Bogor. Nah, terus kita PDL Bogor ya? Betul. Ya. Oke. Ngapain di situ, Abang Hendra? Oh, di situ kita cuma sebentar dulu, Pak Muhar. Jadi karena kita habis itu dikirim ke Parung itu, Kopassus, ya kan? Waduh, Kopassus. Dengar-dengar kan setelah cerita gini, waduh itu makanya teman-teman saya agak lucu itu teman-teman waktu itu yang ya cewek ya, yang masih pakai hak tinggi kan, datang masih sendal itu sampai depan Kopassus itu sudah disuruh jalan jongkok. Dulu jalan jongkok teriak NKRI harga mati ya, memang itu suatu awal ya. Nah, setelah itu sudah masuk di dalam, ya betul-betul kita didisiplinkan dan ternyata pasukan Kopassus itu juga baru pulang dari Papua waktu itu. Mereka dari pulang Papua. Jadi mereka panggil saya, di situ saya dipanggil Pace waktu itu kan. Tahu saya dari Papua ya teman-teman. Ada beberapa teman-teman saya sampai sekarang kalau panggil saya itu Pace kan. Pace. Ya, itu bagi saya itu hal positif. Jadi saya agak bisa gabung sama mereka kan. Kita cerita-cerita Papua kan sudah enak gitu, udah menyatu. Ternyata sama aja pas ketika pendidikan ya betul-betul kita digembleng juga gitu kan. Oh, nggak diperlakukan khusus nggak ya? Oh, tidak ada. Masih istirahat aja. Kalau mereka mau cerita-cerita mengenang masa mereka kan. Tapi kalau pas lagi pendidikan begitu, nggak ada sama. Makanya kadang dalam hati juga, waduh tidak ada fasilitas khusus ini. Tidak ada privilege yang Iya. Tapi kita nikmati di sana 10 hari Pak Muhar. Rambut nggak seperti ini dong. Rambut ini kayaknya jadi ngikut ya. Rambut dihabisi, badan sih agak lebih bagus, makanya saya kayaknya pengen pendidikan lagi.
habiskan bahan. Ya, baik. Sehat Baik. Pak Muhar. Baik, 10 hari berlalu. Apa yang didapat dari situ, Bang? Bagi sosok Bang Hendra? Kalau saya di situ pertama siap tarung ya. Jadi betul-betul ya, karena mungkin Kopassus ya modelnya mereka seperti gitu, daya juang ya kan. Itu sedikit membekali saya ketika saya harus bekerja. Makanya tadi kan saya ditempatkan di tempat-tempat tadi Sebatik, perbatasan, terus kekerayaan ya, di situ daya juang kita, terus bagaimana kita untuk bertahan ya kan, bertahan mental gitu kan. Ya karena kan apalagi mungkin saya balik lagi ketika kita di Krayan itu kan, itu unit baru di mana daerah itu ketika kita masuk mereka banyak pro kontra sebenarnya, karena sudah terlalu banyak pekerjaan di sana kan. Oh ini nanti cuma janji kita nggak ini ya. Makanya kemarin waktu di sana juga ya ada Pak Mundakir, terus ada Pak Susilo dan beberapa pejabat di area Berau itu ya, bertemu sama mereka menyampaikan ini satu kata kayaknya yang baik banget, ketika PLN sudah masuk di suatu daerah tidak pernah akan mundur atau berpaling. Jadi pasti kita akan masuk di situ, kita akan memperbaiki kelistrikannya, kita akan terus memberikan pelayanan tahap demi tahap untuk selalu memperbaiki. Jadi nggak pernah kita langsung taruh di situ, misalnya kita udah masuk karena kita nggak kuat atau seperti apa, kita langsung balik badan ya, maksudnya nggak jadikan proyek itu atau kita minta, nggak ada istilah seperti itu. Makanya agak tersedikit ke aku juga kan secara pribadi, apalagi saya waktu itu yang ditempatkan di situ, itu menambah spirit saya juga. Jadi memang spirit ini atau ini banyak sekali yang bisa kita temukan kalau kita memang suka untuk menerima tantangan dari PLN yang tujuannya untuk melistriki daerah kita, begitu Pak Muhammad. Nah itu yang tadi memang tadi kalau di Kopassus itu membantu banget mental. Malah pingin itu lagi latihan di situ ya. Iya Ben, sekalian juga enak ya. Kayaknya perlu itu kan mengurangi supaya lebih agile lagi. Iya. Baik, setelah 10 hari dari Kopassus itu kemana lagi Bang Hendra? Setelah 10 hari di Kopassus kami pengenalan perusahaan Pak Muar. Jadi kami kembali ke Cibogo ya, ke Bogor. Di situ kita nginap tapi pendidikannya ke Ragunan. Jadi kita PP tiap ini kan pagi itu jam 4 sudah harus bangun. Nah itu kebiasaan lagi kan karena kita sudah dilatih di Kopassus. Itu sudah mulai terbiasa ya. Jadi kayaknya kita sudah mulai diubah ini jadi orang yang harus betul-betul kita bisa bekerja. Waktu itu betul kita sudah mulai diatur gitu kan. Nah itu jadi jam 4 sudah bangun, jam 5 udah siap-siap, setengah 6 kalau nggak salah kita udah berangkat ke Ragunan. Nah itu tiap hari itu selama 5 hari atau berapa hari ya, saya agak lupa. Nah di situ jadi kita pengalaman perusahaan. Terus mungkin pengangkatan kami yang nggak ada ini, belum pernah ke kantor pusat waktu itu. Jadi saya sendiri pribadi Pak Muhar, saya agak sedikit udik lihat kantor pusat. Saya baru ke kantor pusat itu tahun 2015 atau 2016 itu Pak Muhar. Itu juga karena ada kunjungan aja, maksudnya bukan kerja ya. Bukan kerja, itu baru ke kantor pusat. Jadi selama mulai dari masuk sampai kita sudah kerja itu belum sempat kami itu ke kantor pusat. Nah itu waktu kita pikir pengenalan perusahaan kan, waktu itu sempat ke sana, ternyata enggak, mungkin ada perubahan-perubahan. Dari setelah pengenalan perusahaan kami pembidangan, jadi dari Bogor pergi ke Pandaan. Dibagi-bagi di situ Bang ya, ada Pandaan atau gimana itu? Kan ya kalau distribusi ya? banyak. Jadi kalau yang bidang distribusi waktu itu kami ke Surabaya, ke Pandaan situ, baik yang D3-nya maupun yang S1. Kemudian teman-teman yang ambil bidang transmisi atau itu ada yang di Semarang, di tempat ke Udiklat Semarang. Yang banyak waktu itu ke Cengkareng, Cengkareng. Di situ teman-teman yang proyek sama beberapa teman-teman yang administrasi niaga dan sebagainya itu di Cengkareng. Baik. Terus pengumuman OJT-nya di mana itu, Abang? Di Pandaan, Pak. Itu dikumpulkan atau gimana tuh? Enggak, jadi kita selesai ada pelajaran apa waktu itu ya? Kalau nggak salah pelajaran analisa tenaga kalau nggak salah ya. Itu mulai rame di kantornya Pandaan kan. Itu sudah nama-nama gitu kan. Ditempel gitu kan.
Ces. Wih, aku lihat dari lain ada ini kan. Ada yang sudah senang kan, apalagi yang penempatan jauh pasti teman-teman senang ya. Saya pas lihat begini, Hendra Tua Parulian Manurung, wilayah Kalimantan Timur. Wih, waktu itu masih Kalimantan Timur. Senang sekali. Aku senang malah Pak Muhar. Ya. Karena kenapa aku senang? Dari pulau-pulau yang ada, saya belum pernah ke Kalimantan. Karena kan ya dulu kan ya itu saya kan tinggal di Papua ya. Pernah kami waktu kecil itu kalau mau libur ya biasalah anggaran terbatas dan sebagainya kan harus naik kapal laut itu seminggu Pak Mohar kan, Pelni itu kan dari Jayapura ke Jakarta, berangkat hari Senin sampai hari Senin. Itu kan kita sudah lewati tuh Papua, terus ke Maluku, Sulawesi, terus ke Jakarta kan. Nah, Kalimantan itu saya belum pernah ada bayangan. Makanya ketika saya waktu itu ditempatkan di Kalimantan tuh lumayan senang sebenarnya karena karena saya keluarga di Kalimantan nggak ada. Terus kalau nggak kerja kan ngapain ke Kalimantan gitu kan Pak Muhar ya. Ya pas kesempatan itu saya ditempatkan Kalimantan ya sebenarnya dalam hati puji Tuhan saya tempatkan Kalimantan. Saya berdua sama teman saya si Chandra sekarang dia di Embak Ren Cengkareng. Chandra Dwi ya itu sama-sama kami berdua sama teman-teman yang sebelumnya sudah ke sana ke Kalimantan. Berarti waktu itu dari Surabaya ke Balikpapannya dari mana tuh? Ya dari Surabaya Pak Muhar. Itu juga kami tiket dari mana itu? Oh dibiayai. Dibiayai dong. Kita waktu itu naik Citylink ya karena tidak ada pesawat. Biasanya kan katanya yang terbaik kan. Nah, karena memang waktu itu dari Surabaya Balikpapan tuh tidak ada Garuda, jadi kami naik yang kedua Citylink. Wah itu juga lihat kan mudik ini kan wah. Mudik itu kita ke Kalimantan tuh seperti apa? Bayangannya tuh kan hutan ya. Ya. Bayangannya hutan gitu loh. Jadi pas sampai di Balikpapan tentunya diterima di PLN wilayah ya. Betul. Nah, jadi diterima di sana. Kebetulan waktu itu di sana GM-nya itu Pak Dodi Budiawan. Ya. Ya masih Pak Dodi Budiawan, terus MB SDM-nya tuh almarhum Pak Sugeng. Ya. Nah itu terus yang terima kami juga beliau sama sempat waktu itu DM-nya masih Pak Joko Pribadi. Waktu itu Pak Joko Pribadi sekarang SRM di UIP di UIP ya. Jadi kami diterima, kami dijemput, terus diletakkan ada mesnya kan, ada mes betul-betul kami betul-betul disupport ditempati tempat yang bagus lah kan. Habis itu pagi kami melaporkan ke kantor wilayah karena itu saya ingat Pak Muhar, kami ke Kalimantan itu berangkat tanggal 28 Februari 2010. 28 Februari 2010 terus per 1 Maret kami harus lapor kan. 1 Maret kami harus lapor dan di situ kita lapor, akhirnya diskusi sama MB SDM saat itu, terus kami ditempatkan OJT, teman saya si Chandra ditempatkan ke Samarinda. Wah itu aku sudah ini kan. Habis itu saya di Balikpapan itu. Tapi pas pengangkatan kami sama-sama tuh yang baru-baru semua diletakkan ke mana? Ke cabang Berau. Ya. Kebetulan situ manajernya Pak Basuki Sugiarto. Anak muda kan, jadi beliau kayaknya kumpulkan tuh di cabang Berau. Itu jauh Bang ya, kalau dari Balikpapan ke Berau itu Bang, kan ada UP3 Berau sana ya? Ya, naik pesawat Pak Muhar. Jadi naik pesawat tuh sekitar 45 menit dari Balikpapan ke Berau. Kalau naik darat itu sekitar dulu itu mungkin sekitar 17 jam ya, 17 jam gitu kalau jalan darat. Ya. Itu darat itu berlaku kalau pas lagi musim asap dulu. Pesawat nggak bisa terbang, akhirnya harus jalan darat. Baik, terus sebelum ke Sebatik, apa yang didapat di Berau itu apa Bang? Kalau pelajaran apa yang didapat di situ Bang? Nah, kalau di Berau juga itu kayaknya membuang egois kita, sifat egois ya. Jadi kita datang kan, ya kayaknya dulu sarjana gitu kan, kita masuk gitu kan sarjana. Di situ saya ditempatkan pertama di AS Survei dan Gambar. Wih, apa ini kan kayak gitu kan. Ada temanku juga seperti gitu ditaruh di P2Tel namanya Riko. Nah, itu kayaknya agak bertentangan dulu, tapi dengannya kita ditaruh di unit seperti gitu,
Nah itu membuka pemikiran kita wawasan bahwa memang ya PLN tuh membutuhkan orang-orang bagaimana kita sigap dimanapun kita bisa ditempatkan, dan di situ juga yang mengajari saya, karena kan sistem isolated ya waktu itu cabang Berau ya, kita OJT di sistem grid waktu itu di Balikpapan. Nah kita nggak tahu nih kenapa harus ada pelepasan beban, harus seperti apa. Ternyata ketika kita sampai di Berau itu ya kita yang kelola, ada PLTD, terus sistem distribusi. Kenapa kita harus kurangi beban dulu? Kenapa kita harus? Nah itu banyak kembali ilmu-ilmu dasar yang mengajarkan kita. Dan selain itu juga ya itu tadi yang sifat-sifat egois itu agak berkurang lah. Kita ini loh real dunia kerja ya kan. Kalau OJT kan mungkin masih disayang-sayang lah kan apa gitu kan. Ini kerja betul-betul kita mempunyai tanggung jawab lebih. Kita sudah memiliki ya namanya sebutan jabatan gitu kan. Nah itu bagaimana kita bisa belajar berkaya. Nah disitulah makanya saya agak bersyukurnya di situ Pak Muar. Jadi saya ditempatkan di tempat yang kecil dulu, baru kita bertahap-tahap kita menuju ke tempat yang lebih besar. Nah itu setelah itu langsung ke Sebatik Bang ya? Ya itu. Ada apa di Sebatik Bang? Bisa cerita sedikit Bang tentang Sebatik Bang? Kalau Sebatik itu memang trennya kita kan mulai waktu itu listrik perbatasan ya, listrik perbatasan. Nah Sebatik ini juga mempunyai karakter orang yang agak berbeda ya, karena memang banyak pendatang dari Sulawesi, ada juga yang keluarganya bolak-balik Malaysia itu. Jadi kita itu selalu disandingkan sama, karena kita langsung berhadapan sama Tawau Malaysia itu. Jadi kalau malam itu kelihatan lampunya dari sana Pak Muar. Iya kan, benderang banget gitu kan di bandarnya itu kan, bandar. Sedangkan di kita sedikit lah lampu. Itu menjadi tantangan kita waktu itu, bagaimana kita bisa kita menyiapkan daya kapasitas yang bagus untuk Sebatik, karena ini sudah berhubungan sama sering dengan sebelah kan Malaysia dengan Tawau Malaysia itu. Bagaimana kita menjaga handalan, karena apa, kalau kita di masyarakat umum itu ya sering diperbandingkan begitu. Wah, kalau aku kemarin tinggal di sana tuh kayaknya jarang padam gitu kan. Kok di sini sering-sering padam kayak gitu ya, dengan bahasanya mereka lah. Nah, di situ yang mengajarkan kita juga untuk survive dengan orang yang ada, sistem isolated pula kan. Kita sistem isolated, kalau setiap ada gangguan mesin satu itu pasti sudah ya ada pengurangan beban. Nah, itu yang membuat ya menambah ilmu saya dan pelajaran saya sih waktu di Sebatik itu. Oh, di Sebatik itu ya? Ya 4 bulan, tetapi waktu itu sama dengan ada pekerjaan kabel laut. Jadi saya sempat ikut sebentar ya, maksudnya untuk bagaimana pekerjaan itu bisa lancar ya, untuk antara kabel laut antara Sebatik dan Nunukan waktu itu, program kabel laut. Baik, itu tahun 2012 ya? Ya, 2012. Baik. Setelah pelajaran didapat dari situ, dari tahun 2014 masuklah di struktural. Di sini saya lihat manajer rayon tanah Grogot Bang ya? Betul Pak Muar. Jadi orang nomor 1 waktu itu Bang. Ya, jadi kalau di Grogot ya kita setelah dari Krayan ya, makanya setiap tempat ya, bagi saya setiap tempat itu punya kalau kita kerja baik, ada ilmu yang kita petik, dan itu kayaknya nanti akan menjadi bekal kita untuk tahap selanjutnya. Ya kan, jadi 2 sudah di kantor-kantor jaga, terus kemudian masuk ke tanah Grogot itu karena ibu kota Kabupaten Pasir di situ. Jadi kita langsung berhadapan sama bupati, yang dulu kita cuma berhadapan sama camat, sekarang dinaikkan tingkatnya lagi kan. Kita berhadapan sama bupati kan waktu itu, Kabupaten Pasir. Ya Kabupaten Pasir juga seperti itu, punya tantangan masing-masing, apalagi masuk di Pasir saat itu kita harus masih sistem isolated juga Pak Muhar. Kalau sekarang dia sudah grid, sudah enak lah. Jadi di situ tantangannya pertama susutnya agak tinggi, terus kemudian kita sudah mulai, Kaltim itu sudah mulai program nihil tunggakan di atas 3 lembar. Nah itu di atas 3 lembar tuh sudah mulai kita perang ya kan. Waktu itu syukur waktu kami di Tanah Grogot itu kami bisa menihilkan di atas 2 lembar. Jadi programnya wilayah itu di atas 3 lembar, kami waktu itu di Grogot bisa di atas 2 lembar. Jadi masih ada 1 lembar dan 2 lembar. Terus kemudian beberapa pencapaian juga, penurunan susut ya. Waktu itu memang agak keras juga kan Pak MB-nya waktu itu Pak Dapot kan, Pak Dapot MB disnya Kaltim waktu itu. Jadi kalau sudah mulai Kaltim ya, yang sekarang di Sumatera Utara ya?
Betul. Jadi kalau sudah awal bulan itu kami manajer lain sudah di BBM ya waktu itu ya, masih BBM kan? Ya. Kenapa susumu naik? Wah, gitu. Jadi karena sudah kebiasaan kita harus sudah tahu. Jadi kita sudah bisa prediksi kan, manajer lain itu sudah bisa prediksi kenapa susutnya naik. Nah, waktu itu kebetulan memang ada satu unit saya, kantor sub saya itu banyak pencurian listrik waktu itu. Nah, waktu itu kita bagaimana penyelesaiannya? Kami kerjasama sama Pemda, kepolisian dan sebagainya. Kita akan programkan 24 jam, ya kan? Karena waktu itu dia masih 12 jam Pak Muhar. Jadi kita akan 24 jam kan. Kalau ini diprabayarkan semua, terus yang ilegal ini bagaimana untuk penyelesaiannya? Bupati sepakat, masyarakat juga sepakat, saling mendukung. Nah, akhirnya itu kita bisa lumayan itu susut di Tanah Grogot waktu itu turun. Ada program seperti itu Pak Muhar. Baik, waktu itu ketemu bupati pertama kali gimana tuh Bang? Waduh, kan bupatinya namanya saya masih ingat Pak Haji Suwidi. Beliau sudah senior banget itu. Mungkin waktu itu beliau jadi bupati tertua kalau nggak salah ya. Bupati tertua. Waduh, pertama sih ya kita susah ya, biasanya bicara acak-acul gitu kan. Bahasa-bahasa lapangan kan Pak Muhar ya, mungkin Pak Muhar tahu lah. Bahasa-bahasa lapangan seperti di sana ya. Mau tidak mau, nah situ kita juga belajar. Makanya sebenarnya PLN tuh menempatkan kita tuh ya, kita juga harus melihat kondisi itu langsung belajar, cepat sigap kan. Oh, saya sekarang berhadapan sama siapa? Dulu Pak Camat ya kan, kadang masih bahasa lapangan. Sama bupati kan ini dua ini. Kita ada bahasa lapangan, tapi ada diplomatisnya. Nah, hati-hati juga, jangan sampai sangkut paut sama politik dan sebagainya kan. Nah, itu juga. Jadi kadang saya juga belajar dari senior ya kan, bagaimana berkomunikasi. Nah, itu kemarin waktu di sana kebetulan sangat baik Pak Muhar. Jadi memang saya juga kadang bukan memanfaatkan ya, sama siapa yang senior yang ada di WLP. Nah, itu kadang menjadi pendamping saya untuk mengingatkan saya ketika mungkin saya bicaranya ya kayak kekanak-kanakan atau cengekes gitu kan, itu kan kurang bagus di depan mereka. Nah, saya kadang diingatkan sama staf saya yang lebih senior, yang sudah bapak-bapak lah yang yang ada di situ waktu untuk menemani saya ketika kita harus berhadapan sama bupati. Jadi obrolannya bisa jelas, tepat guna, tepat waktu, dan tidak bertele-tele. Gitu. Pas jadi manajer rayon, ya, Abang kasih tahu ke orang tua, khususnya ibunda, ibu. Oh, saya ini Pak Muhar. Jadi setiap saya pindah itu saya sampaikan kan. Terus kalau waktu pas manajer rayon saya sampaikan Pak Muhar. Jadi yang mereka pun yang menangis ya sebenarnya kayak begitu kan. Maksudnya kalau dibandingkan ya kadang kan kita masih patokan ke orang tua ya. Jadi bapak saya itu dulu pernah jadi kepala ranting waktu usianya 40. Ini anaknya waktu itu saya masih umur 27 kalau nggak salah, 26 atau 27 Pak Muhar. Saya jadi manajer rayon kan, ya senang juga kan, bangga. Tapi kadang saya juga bilang begini, ya nggak usah terlalu dipublish lah. Nggak tahu ya, biasa kebanggaan orang tua kan, cerita ke sana, cerita ke sini ya. Saya sih ikut aja, tapi nggak usah terlalu berlebihan. Ini kita syukuri aja, saya bilang gitu. Jadi setiap saya ini, setelah itu saya undang mereka datang. Jadi kalau mama saya itu pernah ke sana, terus kalau bapak saya setiap saya pindah kemana-mana, dia sudah pernah ke situ, sampai ke Krayan itu, bapak saya sudah datangi juga. Ikut terus. Nah, kemarin juga ke sini, datang juga. Kita ini. Oh, ngeliat juga ya Bapak ya? Alhamdulillah. Ya. Ya, apalagi waktu banyak kan buat Bapak sekarang kan? Iya. Ya, waktunya kan udah seperti saya kan? Tanggalnya merah semua kan? Oh iya, makanya kita kasih kesibukan lihat bantu-bantu ikut di rumah saja kan? Iya. Supaya ada inilah, ada kegiatannya kan, kegiatan beliau daripada di rumah terus kan, bawa kemana-mana. Baik. Terus masuk lagi ke kota dong ya, Samarinda. Ya, Samarinda. Nah, berarti kan ke kota ya, kota provinsi. Harusnya ya. Kalau kemarin mau saya dari Tanah Grogot itu ke Balikpapan Pak Muhar. Tapi ternyata gasnya kenceng kan. Kencang, langsung bawa lah. Kan kalau dari Balikpapan ke Samarinda, waktu itu belum jalan tol, kita masih 2-3 jam lah Pak Muhar kan. Nah itu, aduh, aku bilang, kok bisa saya ke sana kan? Ya dengan berbagai tantangan lah, ibu kota provinsi ya Pak Muhar ya, ibu kota provinsi, terus memang area terbesar juga.
ULP juga lumayan besar waktu itu di Samarinda Kota. Oh, ya. Berarti dari camat, bupati, gubernur sekarang. Iya, jadi join sama Pak Manajer UP3 kan? Ya. Manajer UP3 join, nanti itu Pak Susilo. Nah, kita di manajer apa? Jadi 2 di situ kan stakeholdernya wali kota sama Pak Gubernur kan, dan berbagai pejabat ini. Ya itulah, itu banyak belajar juga lagi, naik levelnya lagi. Ya. Nah, tapi gitu Pak Muar, saya mencari celah apa yang bisa, karena kan ya biasalah mungkin dia Pemda di kota seperti beda ya, maksudnya sudah mulai kan agak sendiri-sendiri, beda sama kita di kabupaten mungkin masih bisa menyatu lah kan. Saya cari celah, nah di situ celahnya apa Pak Muar, itulah makanya ada gelar MM. Saya daftar S2 di Mula Warman. saya daftar S2 di Mula Warman itu. Tujuannya apa? Supaya dekat sama orang-orang Pemkot, sama pemerintah provinsi, karena kan pada sekolah di situ juga. Nah, ya seperti tadi di awal pembicaraan memang Abang bilang ada kenangan. Makanya saya mau tanya, teruskan ke tadi itu, kenangan apa? Lanjut Bang. Maksudnya itu pertanyaannya arahnya ke S2 tadi Bang. Oke, lanjut. Iya, jadi kenangan gitu. Jadi sebenarnya sih saya berharap dapat S2 PLN ya. Saya harap S2 PLN, tapi waktu itu nilai saya belum cukup juga. Nah, habis itu saya karena ke Samarinda, ya ada universitas negeri kan, lumayan. Aku tanya-tanya, karena kondisi saya harus banyak mendekat pada pemerintah daerah, Pemkot dan sebagainya. Nah, celahnya itu ada di situ karena memang disampaikan juga sama senior itu coba ke Mula Warman kan, karena memang ya rata-rata alumni orang Pemda itu alumni Mula Warman itu. Jadi saya ambil ya. Kebetulan saya masih bisa biayai juga, saya ikut. Jadi situ saya banyak kenal dinas ini dari kehutanan, terus dari BP Badan Perencanaan dan sebagainya. Itu sangat membantu sekali ternyata Pak Muhar. Dalam perjalanan saya 4,5 tahun saya di Samarinda, itu sangat membantu. Mau ketemu gubernur, ada link. Mau ketemu sama ini, bicara sama ini kan, tolong dong hubungkan sama ini. Itu bisa, baik sama yang lain. Terus waktu itu kami ada pembangunan jaringan melintasi, infonya itu di lapangan katanya mau ditagih terkait izin karena melewati hutan gitu kan. Nah, jadi orang kehutanan. Nah, saya juga komunikasi sama orang kehutanan. Kok nggak ada. Ini kalau memang PLN bisa aja, yang penting ada surat. Nah, seperti gitu Pak Muar. Jadi saya betul-betul sangat terbantukan, dan kinerja atau pekerjaan kita di Samarinda waktu itu sangat terbantukan karena kita bisa dekat, dan caranya dari situ waktu itu. Kenal ya ternyata teman kuliah juga. Jadi kan lumayan, jadi bisa terbantukan. Itu sesuatu yang sangat berharga yang mungkin saya bisa pelajari mungkin ke teman-teman yang lain ketika kita untuk mendekatkan diri itu banyak cara sebenarnya. Dan mungkin kalau kita mau kesempatan juga, kalau ketika ada peluang untuk kita sekolah ada di situ, ya silakan kita ambil. Gak ada ruginya Pak Muhar, walaupun itu kita biaya sendiri ya. Ya saya berharap dapat beasiswa PLN, nggak dapat ya akhirnya saya biaya sendiri, tetapi ternyata efeknya ya membantu kinerja kita di kantor. Ya, Abang kan pegawai PLN tugas belajar juga, walaupun secara mandiri kan nggak mungkin lah kalau PLN semuanya jadi pegawai tugas belajar dibiayain sama PLN kan. Abang ini sesuatu yang luar biasa karena biayanya sendiri. Waktu itu kelas khusus atau kelas apa itu Bang? Jadi memang S2 waktu itu khusus saja. Jadi dia cuma kuliah di hari Jumat dan Sabtu Pak Muhar. Jadi S2 manajemen itu hari Jumat dan Sabtu. Kebetulan itu kan waktunya kan masih bisa ya. Kami masih agak senggang ya, izin sama atasan. Kalau kita ada kuliah gini, tapi tetap kita karena kita sendiri ya, kuliah sendiri, tapi prioritas pekerjaan itu masih tetap. Jadi kadang ya kita koordinasi sama dosen juga sih, sama teman. Kalau kita ada tamu dan sebagainya, kita nggak bisa masuk kuliah. Jadi hubungan itu sih yang kita jaga Pak Muar. Baik. Terus hubungan sama Pemda tadi gimana? Di luar kuliah tadi ada nggak misal olahraga atau apa Bang? Oh iya Pak Muar, jadi kita kalau kadang ya itu ya sama teman-teman kampus kami bisa jadi dekat olahraga, terus misalnya kadang makan bareng ya, waktu itu belum pandemi ya, enak ya. Sekarang susah, tapi itu jadi kita lebih dekat dan lebih cair lah, jadi sangat-sangat membantu sekali gitu. Apalagi kalau acara makan-makan tuh lebih ramai Pak Muhar. Orangnya hobinya pada makan-makan semua. Tapi saat ini harus ditahan dulu Bang ya.
Ya. Ah, Iya, sekarang baik. mah Iya. Kemarin juga belum lama saya juga silaturahim sama Radit itu kan. Mereka juga sekarang banyak teman-teman dari PLN Sulsel Rabar yang ngambil kuliah S2 di ITS, Bang. Ya, Karena ya, kan ya. sekarang online kan. Iya. Nah, jadi mereka itu Betul. ada berapa orang di PLN Sulsel Rabar itu ada 10 atau berapa orang, mereka kuliahnya di ITS. Jadi kalau pas kuliah ketemu sama teman-teman PLN lain tuh. Jadi ada teman-teman buat kesempatan buat kuliah lagi seperti Abang sarankan tadi, sangat-sangat bisa dalam kondisi seperti ini, Bang ya. Betul, Pak. Nggak ada ruginya, Pak. Memang ya ada yang harus kita korbani ya, tetapi efeknya itu ke depan saya rasa bisa lebih baik lah. Mungkin bukan pada saat kita saat ini, tapi ke depannya kita bisa mau ngajak, kita mau memberikan workshop. Nah, itu luar biasa banget itu. Jadi ingat saya, teman juga kemarin yang dari ULP di Sorong itu, beliau juga waktu di Rayon Fakfak jadi dosen di Politeknik Negeri Fakfak, Bang. Wah, iya kan? Makanya saya bilang di situ gini Pak Muhar. Jadi kita orang PLN ya, kita bisa menambahkan nilai lebih, bisa ditambahkan nilai lebih. Ketika kita yaitu mereka membutuhkan kuliah tamu atau saya kemarin seperti itu di Mula Warman juga. Jadi kemarin sempat manajer saya juga sempat memberikan kuliah karena kita kedekatan seperti itu. Artinya apa? Dulu mereka agak sungkan ke kita ya. Artinya sekarang ketika kita sudah bisa memegang kondisi seperti itu, kita kan semakin dapat grup ya Pak Maria. Kita semakin dapat grup, jadi kita kado iklan tambah daya, mau PLN Mobile dan sebagainya akan lebih mudah masuknya. Karena kita sudah masuk di jalur akademik yang ya lebih inilah, lebih terbantukan lah kalau saya tuh. Baik. Berapa lama di situ, Bang? Di Rayon Samarinda, Bang? Di Samarinda kota saya 1 tahun Pak Muhar, habis itu saya naik ke UP3 ke area Samarindanya ke lantai 2. Ya. Oh, kantornya di situ juga ya, Rayon sama UP3 ya, area waktu itu ya. Betul. Jadi ya itu makanya saya tertahan tertahan Samarinda 4,5 1 tahun di kantor di lantai 1 kantor ULP-nya ya Rayon, terus naik ke atas lantai 2 di Asmen Perencanaan. Buat itu di tahun itu struktural perencanaan baru Pak Muhar, baru diluncurkan. Jadi baru ada struktural itu, ada pejabat Asmen Perencanaan di UP3. Baik. Terus lanjut lagi, Bang. Di situ saya lihat manajer bagian jaringan. Iya Pak Muhar. Jadi ketika sudah di perencanaan saya hampir 2 tahun kalau nggak salah ya, 2 tahun. Kemudian saya pindah ke belakang. Jadi kalau Samarinda, nantilah Pak Muhar main-main ke Samarinda tuh enak. Jadi kantornya yang di bawah lantai 1 ULP, saya naik ke atas perencanaan terus ke belakang. Ke belakang jaringan. Wow, berarti gedungnya, satu pintu ya, pintu ya. Jadi ke jaringan. Satu pintu saja, makanya saya lama. jadi hafal ya, dulunya nggak hafal kantor, jadi hafal kantor Pak Muhar. Di situ gimana? Ada perbedaan? Maksudnya kan beda bidang lagi, pas ke tempat lain kan beda lagi, Bang ya? Iya, Pak Muhar. Jadi kalau yang di perencanaan kan kita oke lah, banyak administrasi kita di sini ya kan, sampai di jaringan ya tantangannya beda. Karena memang area Samarinda kita tantangannya waktu itu jumlah gangguan ya, karena gangguan kita ya dengan jumlah feeder yang cukup banyak di Samarinda. Nah itu menjadi tantangan kami, bagaimana menurunkan gangguan. Jadi tugas dari wilayah, karena kami di mana-mana dulu selalu besar tuh kayak Samarinda ya. Samarinda itu ya gangguan jaringan cukup besar. Nah itu kita dengan teman-teman bagaimana kita memperbaiki itu supaya gangguan turun. Dulu tidak boleh, kalau ada gangguan nggak ditemukan nggak apa-apa. Nah itu nggak boleh lagi. Jadi memang kita kemarin dominan di sana gangguan binatang. Banyak sekali karya-karya inovasi teman-teman untuk menghalangi binatang. Dan terakhir saya di sana juga mengajak teman-teman saya, supervisor saya Pak Muhar ya, itu saya bilang kan, kita bisa bekerja baik tapi kita perlu menampilkan juga. Nah di situ saya bentuk ada 2 tim inovasi Pak Muhar. Jadi tahun 2020 kami ikut tingkat wilayah, kami menang 2 kali, terus kami masuk ke tingkat nasional di tahun 2020. Saya bisa membawa tim saya
untuk mengikuti kejuaraan nasional, dan yang kami buat itu adalah alat-alat yang sangat sederhana. Yang pertama terkait inovasi untuk pemutus tegangan saat banjir, karena Samarinda itu kalau hujan sedikit kita udah banjir. Nah, kemudian itu yang kedua adalah untuk pekerjaan di kabel SKTM untuk pembukaan itu. Itu juga dari bimbingan waktu itu kebetulan Pak Yuliandra yang sekarang manajer Pekanbaru. Itu Pak Muhar. Itu salah satu kenangan saya di jaringan. Jadi membawa mereka masuk ke kegiatan karya inovasi. Dari situ pun mereka ada terima hasilnya. Ada 2 dari tim tersebut dipromosikan jadi manajer ULP. Leader create a leader. Iya, leader create leader. Waktu itu di mana? Lombanya di mana, Bang? Nah itu Pak Muhar, itu makanya lombanya kami jadi virtual kan, makanya kan cita-cita kami itu sebenarnya ikut inovasi biar jalan-jalan. Jadi memang dari pertama di tahun 2019 secara tingkat wilayah kami menang kan, tapi belum bawa ke nasional. Di tahun 2020 ternyata baru bisa tembus sampai ke nasional. Ya ternyata situasi pandemi akhirnya kami cuma lomba secara virtual. Jadi ya seperti gini presentasi. Kalau dulu kan terakhir kan kalau nggak salah itu di Manado atau di Bali kalau nggak salah ya. Ya. Sekarang udah dipusatkan di pengen pusat, biasanya udah namanya like. Iya betul ya, like gitu kan. Nah, berarti waktu itu lomba karya inovasi, terus ke NEF atau lagi berubah lagi itu kan? Ya betul. Jadi kita ikut situ dan akhirnya ya bisa ikut sampai mewakili regional, terus di nasional walaupun kita tidak memegang 1, 2, 3, tapi bersyukur kita sudah bisa masuk ke dalamnya lomba inovasi yang dulu kita impi-impikan kan. Ya tujuannya pertama jalan-jalan, ternyata pas sudah gol virtual. tapi tidak menurunkan semangat kami, kita tetap bisa berkarya. Terus sampai sekarang masih diimplementasikan Bang, di mana aja Bang? Masih di Samarinda, rata-rata di Kalimantan Timur ya. Masih teman-teman masih semangat untuk terus memperbarui. Terakhir kami sudah diskusi sama Puslitbang terkait masalah hak cipta dan untuk untuk implementasinya lebih besar dan lebih canggih lagi mungkin gitu. Bang, saya kurang jelas kalau masalah zero tunggakan. Abang bisa cerita nggak di sini? Mungkin ada juga teman-teman yang nggak tahu ya, khususnya seperti saya kan dari transmisi. Gimana Bang? Zero tunggakan itu apa sih Bang? Oke, kalau zero tunggakan, jadi memang program PLN saat ini adalah cash is the king ya. Jadi kita butuhkan uang cash untuk terkait operasional dan sebagainya. Jadi pelanggan kita kan ada yang namanya menggunakan meter pasca bayar ya Pak Muhar ya. Jadi membayar bulanan. Nah kita harapkan sebenarnya zero tunggakan adalah kan waktu pembayaran kita adalah tanggal 2 sampai tanggal 20 ya. Nah itu rutin bayarnya. Nah setelah tanggal 21 itu sudah dianggap menjadi nunggak. Jadi ada kalau misalnya dia 1 bulan, artinya di bulan itu seperti Agustus sekarang. Jadi setelah Agustus ini ketika tanggal 21, nah ini yang rekening-rekening terbit di bulan Agustus menjadi tunggakan karena sudah lebih tanggal 21 dan ketika bayar nanti ada biaya keterlambatan. Nah ini yang semangat kami zero tunggakan, artinya rekening yang terbit di bulan itu semua sudah terbayar Pak Muhar. Semua sudah terbayar. Jadi misalnya kalau terbit tanggal 2 sampai tanggal 20 tuh. Nah, itu diharapkan nanti di tanggal 31 misalnya kalau saya kan di Dumai ini pelanggan saya kan 505.000. Tapi yang pasca bayar tuh sekitar 160-an ribu. Nah, 160.000 ini harus lunas dalam bulan itu Pak Muhar. Jadi harus nihil, makanya dibilang zero tunggakan, 0 tunggakan, kayak gitu. Baik. Terus beralih juga, kita belum sampai ke Dumai ini, masih di Kaltimra. Abang ya. Jadi lanjut lagi ke apa tuh? Ophar ya? Oh iya, betul Pak Muhar. Nah, udah di kantor wilayah berarti ya? Betul, di kantor induk. Jadi ketika sudah di jaringan Samarinda, yang memang menjadi biasa sih kalau lihat alurnya kan itu P3 terbesar ya. Jadi biasa larinya kita ke MSB atau dulu disebut Deputy Manager DM, kalau sekarang Manager
bagian ya, subbidang. Nah, itu saya PLT waktu itu di perencanaan pola operasi dan pemeliharaan sistem distribusi wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Di bidang distribusi waktu itu Pak Muhar. Ini apa yang ditanganin posisi di situ? Jadi kalau di situ lebih ke perencanaan Pak Muhar. Jadi perencanaan kegiatan-kegiatan distribusi ya. Kegiatan-kegiatan distribusi seluruh P3 kami yang handle, kami yang mengelit. Nah, sehingga misalnya kalau untuk pembuatan SKKI ya atau SKKO atau usul RKAP lah ya, atau RKAP untuk bidang distribusi kami yang melit Pak Muhar. Jadi di perencanaan pola operasi dan pemeliharaan apa menjadi rencana kita untuk sistem distribusi di wilayah Kalimantan Timur dan Utara, dan secara operasi berapa biaya operasi yang kita perlukan untuk kegiatan operasional distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Begitu Pak Muhar kalau di bidang bidang Ophar saat itu yang saya jalankan, dan mengkawal atau ini termasuk logistik Pak Muhar. Logistik secara wilayah kami yang handle juga. Baik, 10 tahun berlalu di Kaltimra. Apa itu 10 tahun yang tidak terlupakan sebelum ke Dumai? Wonderful land, Mbak. Jadi ya mungkin kalau kita sudah ini ya, kalau kita sudah keluar ya, kayaknya menjadi tempat yang terindah lah ya. Selain ya saya di Papua kan, di Papua saya berapa ya? 17 tahun ya Pak Muhar ya, kalau sampai SMA kan? SMA ya. Nah, hampir di Kalimantan kan hampir setengahnya lagi nih kan, 10 tahun. Jadi sudah merasa itu menjadi bagian dari kita sih. Jadi ya di situ yang banyak mengajarkan saya perjuangan ya kan. Banyak belajar mendidik saya bagaimana survive ya, karena ya saya nggak keluarga di sana kan, ya semua menjadi keluarga lah. Terus di sana teman-temannya tuh baik-baik banget, kita kompak banget, mungkin kalau lihat kami pernah bercamping bareng gitu kan, ya hal-hal yang gitu, bersepeda bareng, jalan-jalan bareng. Waktu itu kami ada tim juga pergi ke Makassar gitu. Jadi hal-hal yang luar biasa lah, susah untuk dilupakan sih Pak Muhar, karena sudah 10 tahun ya. Saya nggak tahu apakah ada kesempatan lagi atau ke sana kan. Balik ke sana ya. Baik. Terus dapat SK sendiri ke Dumai kapan tuh Bang Hendra? Jadi terima SK di awal Maret Pak Muhar ya. Awal Maret 2021. Ya kebetulan saya waktu itu juga masih E3 waktu itu kan. E3 memang saya ikut fit and proper. Terus SK, dan tidak pernah terbayang saya ke sini Pak Muhar. Serius. Saya tidak terbayang, tapi gini ya. Kalau saya melihat susunan-susunan itu mengarah ke sini, tapi saya nggak terbaca. Jadi kan saya di sini ada teman kuliah dulu ya. Dia di Pertamina kan, di Pertamina. Kok mulai masuk 2021 tuh kayaknya kami sering kontak-kontakan, tanya gitu kan, dia tanya daerahnya, tanya apa, tapi nggak ada terpikirkan. Jadi pas ketika memang SK itu kan Zoom ya Pak Muhar ya. Terus baca, terus disebutkan satu-satu, Dumai. Wah itu nggak terbayangkan lah, itu baru searching Dumai itu seperti apa. Jadi pemikiranku pertama gini, karena memang sudah awalnya Pak SRM, Pak Eko waktu itu, dia sampaikan, Mas Hen, kayaknya ini deh, ke Nias atau ke Niwado, gue bilang ke Sumatera Utara kan. Isu-isunya malah ke Sumatera Utara atau ke Timur sih. Yang pas sudah setelah kita terima SK waktu itu kan, setelah kita terima SK baru isunya baru kita dengar isunya. Kalau sebelum itu kan kita nggak tahu apa-apa itu. Makanya betul-betul kaget banget Pak Muhar ke Dumai yang sama sekali tidak pernah. Yang tadi seperti aku bilang kan, parcel itu bingkai-bingkai itu kita sudah mulai kayak merasa itu, yaitu tadi kontak teman. Terus tahun 2020 itu saya menghadiri acara nikahan supervisor teknik saya ke Pekanbaru. Itulah pertama kali saya ke Pekanbaru waktu itu Pak Muhar. Saya cuti, waktu itu saya lagi cuti, itu PP juga kan. Karena pulang ke Bogor, saya cuti itu, pagi saya berangkat, malam saya hadiri Pekanbaru. Nah ternyata setahun berikutnya saya terima SK penempatan di Riau. Aduh itu luar biasa, memang PLN ini ya luar biasa, gak bisa ketebak lah kalau tempat-tempat kayak gini. Kalau untuk penempatan begini Bang Muhar. Baik. Bang, sedikit yang masalah Kaltimra, mungkin ada tempat-tempat pariwisata walaupun sekarang belum bisa ya. Di mana Bang? Ya. Di daerah Kaltimra lah.
Ya, kalau Kaltimra Pak Muhar, yang paling menarik adalah ketika kita berkunjung ke Berau ya. Ketika kita berkunjung ke Berau itu ada Maratua, ya Pulau Maratua, ada Pulau Derawan, ada Pulau Kakaban. Di situ kita bisa lihat ubur-uburnya, ya kan? Kita bisa berenang sama ubur-uburnya, itu keren banget. Itu di situ pun kita sudah listrik PLN. Yang kemudian ada namanya Labuan Cermin di Biduk-Biduk. Itu kalau kita lihat Kalimantan mendekati hidungnya, itulah model hidungnya Kalimantan. Nah itu aku sudah ke sana. Terus kalau di Krayan juga sebenarnya, kalau untuk yang wisata tradisional Krayan, kalau ada peribahasa asam di gunung, garam di lautan. Nah kalau di Krayan itu ada garam Pak Muhar, ada sumur yang airnya asin dan dibuat garam, itu garamnya berkhasiat banget. Itu kalau kita ke Krayan. Nah kalau kita ke Samarinda itu banyak juga, kita ada tempat wisata namanya ada kampung Dayak di situ. Nah, itu di situ setiap hari Minggu jam 2 itu ada tari-tarian adat, dan kemudian ada beberapa tempat juga kayak di Tenggarong. Ya bagus lah, ada tempat-tempat wisatanya yang. Tapi kalau yang kulihat yang terkenal ya itu Pulau Derawan, Maratua dan Kakaban, itu luar biasa banget Pak Muhar. Baik. Selamat datang di Dumai, Bang Hendra. Ya, saya lagi menerima. Jadi udah berapa bulan di Dumai, Bang? Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus jalan 5 bulan lah, Bang. Baik. Ini manajer UP3 pertama bagi Bang Hendra ya? Benar sekali Pak Muhar, yang pertama. Ya, gimana setelah masuk ke Dumai, gimana? Merangkul teman-teman gimana Bang? Mungkin di sana Kaltimra, sekarang beda lagi ya, di WRKR ya. Gimana? WRKR. Bang Hendra merangkul teman-teman gimana Bang? Gampang-gampang susah ya Pak Muhar ya. Jadi memang ya tempat baru, situasi baru. Ya makanya mungkin kita sebagai seorang leader yang diamanahkan, bagaimana kita bisa cepat beradaptasi. Kita lihat situasi di sini apa, situasi yang di sini diperlukan apa, yang harus kita support apa, yang biarkan berjalan, yang karena sudah baik seperti apa. Jadi kita karena di rumah ini ada saya melayani satu kota madya Pak Muhar, yaitu kota madya Dumai, dan 3 kabupaten. Ya ada Kabupaten Meranti di Selat Panjang itu kepulauan, terus Kabupaten Bengkalis, kemudian Kabupaten Rokan Hilir, Rohil. Nah itu bagaimana saya mendekati ke teman-teman ya, saya harus turun langsung Pak Muhar. Jadi saya tidak bisa main perintah saja. Saya belajar beradaptasi, lihat teman-teman apa yang dibutuhkan. Saya mencoba masuk di setiap momen mereka, ya kan. Termasuk yang seperti sepedaan ini Pak Muhar, ini salah satu kegiatan yang saya rasa bisa mendekatkan diri. Saya berusaha berpartisipasi di situ, dan beberapa kegiatan ya puji Tuhan saya lihat penerimaan teman-teman bagus dan bisa mengikuti apa yang menjadi langkah dan tujuan kita untuk kinerja UP3 Dumai ini. Gitu Pak Muhar. Bang, baru-baru ini kan Menteri BUMN dan Direksi PLN ke Dumai Bang ya? Iya, masuk wilayah kerja Dumai, tapi mereka ke Duri namanya, ke Duri. Ke daerah Duri ya. Ada blok rokan ya. Apa itu maksudnya Bang? Di situ saya baca-baca juga, di situ memasok listrik ke blok rokan itu Bang ya? Ya. Jadi ya itu dengan semangat kemerdekaan kita ya. Jadi memang blok rokan yang pengelola minyak terbesar. Nah itu sekarang ditangani oleh Pertamina Hulu Rokan ya, PHR, yang sebelumnya dikelola oleh Chevron, itu berpindah ke PHR, Pertamina Hulu Rokan, yang bertempat di Duri tersebut. Sedangkan kami PLN diberi juga yang menyuplai kelistrikan untuk blok rokannya Pak Muhar. Jadi memang dulu blok rokan itu ya Chevron sendiri, baik yang pengelolaan minyak maupun yang kelistrikannya. Sekarang untuk pengelolaan minyak di PHR, sedangkan untuk kelistrikannya di PLN. Baik. Terus saya belum lama juga Abang posting masalah geliat apa itu? Venom apa geliat apa itu Bang? Oh iya, kalau geliat itu ya jadi semangat kami juga ya, memang dari Pak Bob Saril ya kan selaku direktur niaga, terus dari Pak Balnur selaku direktur regional kami,
memberikan semangat bagi kami bagaimana kita bisa menjual sebanyak-banyaknya. Memang cadangan di sistem Sumatera lumayan besar. Jadi kalau kami ada namanya Geliat ya, mungkin Pak Muhar juga sudah lihat di Facebook saya atau berita-berita. Jadi Geliat itu Gesah Listrik Agrobisnis Tambak Udang jenis Faname. Jadi memang jenis udang ini lagi populer di daerah kami, khususnya di daerah pesisir, karena kan kami daerah pesisir di Kabupaten Bengkalis itu lagi gencar-gencarnya membuat tambak-tambak. Nah, tambak-tambak yang lama dulunya pakai genset, Pak Muhar. Jadi mereka menggunakan genset, tapi setelah kapasitas kami cukup bagus, nah kami memprobing atau kami memasarkan listrik PLN ke tambak-tambak ini, tambak-tambak yang sudah ada yang menggunakan genset. Nah, ketika mereka sudah menggunakan itu, jadilah buah bibir. Maksudnya ngomong ke sini lebih hemat. Ternyata kita menggunakan listrik PLN kan dengan dengan pembayaran BP sekian, daya yang dipasok sekian, mereka lebih hemat karena tidak lagi untuk memelihara genset mereka, terus tidak perlu lagi membeli bahan bakar, khusus tinggal menghidupkan saklar gitu saja udah nyala untuk menghidupkan pompa-pompa atau dia pompa yang ada di kolam-kolam mereka. Jadi program ini kami khususkan untuk kami memasarkan listrik PLN ke tambak-tambak udang jenis Faname yang lagi populer di Kabupaten Bengkalis dan sekitarnya. Gitu Pak Muhar. Oh, baik. Berarti mereka nggak perlu khawatir lagi bahan bakarnya kalau tengah malam habis ya, karena mereka kan perlu 24 jam itu kan. Betul Pak Muhar, mereka tinggal pakai PLN Mobile aja kalau ada gangguan sekarang, bukan untuk beli BBM. Kenapa ada gangguan atau misalnya ada kerusakan di panel kita dan sebagainya, mereka tinggal lapor. Jadi nggak perlu pikir lagi untuk membeli bahan bakar. Nah, lokasinya kan nggak satu, banyak itu Bang ya, tambak-tambak udang itu ya. Betul Pak Muhar, jadi dari tahun 2020 sampai 2021 kami sudah berhasil sekitar 18 pelanggan. Ini masih ada lagi Pak Muhar, masih ada sekitar 14 lagi yang menjadi target kami, khususnya di Kepulauan Bengkalis dan Kepulauan Rupat. Ada Pulau Rupat juga. Nah itu memang menurut petani-petani tambak atau pengusaha tambak, airnya yang cocok Pak Muhar. Jadi mereka nggak terlalu banyak macam bahan kimia lagi dan sebagainya. Jadi tinggal kolam dan sesuai dengan konstruksi mereka, airnya sudah cocok. Jadi Faname ini pun bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dan Faname ini diekspor Pak Muhar. Jadi bahan ekspor mereka. Jadi betul-betul yang kualitasnya bagus mereka kirim. Ini kondisi-kondisi pandemi begini malah mereka yang meningkat. Mereka meningkat. Jadi permintaan listrik untuk tambak-tambak baru itu kami lumayan banyak ini. Baik. Terakhir, Bang Hendra, manajer UP3 Dumai. Abang kan baru di situ. Apa program Abang dan tantangan Abang sendiri di sana apa? Oke, untuk program kami Pak Muhar ya. Jadi kami tetap bagaimana meningkatkan kehandalan kami yang sudah cukup baik, terus memasarkan produk listrikan kami karena kami ada beberapa potensi yang cukup banyak ya. Kemarin saya sudah sempat juga pas Pak Bob datang ya menginformasikan ke beliau, Pak kami punya potensi pasar di sini minta dukungan dan support. Beliau sangat apresiasi banget itu. Kami cukup bersyukur ya karena memang ada kesempatan untuk bilang kita siap, ada kesempatan, ayo kita ambil. Itu mungkin Pak Muhar sama ya memang tertib listrik itu menjadi program kami juga supaya betul-betul di Dumai ini dan wilayah kerja kami betul-betul bisa mendapatkan layanan listrik sebaik-baik mungkin. Kemudian dengan peningkatan PLN Mobile juga masih tetap kami laksanakan ya, semangat teman-teman bagaimana PLN Mobile ini bisa di-download oleh pelanggan kami dan betul-betul bisa dirasakan manfaatnya. Mungkin itu Pak Muhar kalau dari program-program kami. Baik. Terus maaf, orang tua sendiri udah sampai ke Dumai belum nih Bang? Sudah Pak Muhar. Jadi mereka sudah ke sini, kebetulan adik saya ada di Pekanbaru. Yeah. Nah, jadi mereka sama-sama saya juga, saya di rumah. Dan kemarin sempat kena COVID juga di sini. Iya. Kemarin sempat kena COVID Pak Muhar di sini. Kebetulan ya itu ya. Kami PLN betul-betul perhatian ya, keluarga besar PLN perhatian ke kami juga. Jadi orang tua bisa sembuh dan baik dan Alhamdulillah.
dan ya menikmati Kota Dumai lah bersama saya di sini Pak Muhar. Walaupun terbatas. Ya, Bang Hendra, ini waktu udah nggak ada habisnya nih kalau cerita sama sosok Bang Hendra ini. Nggak tahu waktunya sebentar lagi mau maghrib ini Bang. Iya, enak ternyata Pak Muhar. Pak Bang, terus pandemi belum berlalu, kita tetap harus prokes. Nah, Abang sendiri gimana? Teman-teman khususnya di kantor UP3 Dumai sendiri gimana Bang? Masa-masa pandemi. Jadi Pak Muhar memang di UP3 Dumai ya, kami sebagai manajemen juga terus menegaskan ke teman-teman prokes ya, karena kita juga mendukung pemerintah di sini. Kebetulan hubungan baik kami sama Pak Wali Kota juga berjalan dengan baik ya, beliau kadang ke kami ya kan, kadang kami juga main ke sana, tujuan semuanya untuk kebaikan Kota Dumai. Nah, kalau kita di UP3 betul-betul kita jalankan prokes Pak Muhar, apa yang disampaikan dari PLN pusat maupun kita melihat situasi yang di sini kami jalankan supaya kita bisa sesuai lah ya, sesuai berjalan. Kita kerja dengan baik, kesehatan pun kita bisa jaga. Itu makanya kita di sini tegaskan prokes baik mulai dari TAD kami, dari security di depan, terus tenaga cleaning service kami maupun pegawai di sini kami tekankan. Dan setiap hari Jumat Pak Muhar, setiap hari Jumat itu kami buat ada makanan yang sehat lah kan, makanan sehat, entah susu, terus sama buah, itu supaya untuk memacu teman-teman, supaya kita pentingnya untuk hidup sehat. Supaya kita kembalikan juga ke teman-teman ya, sentuh dari hatinya itu Pak Muhar. Jadi kalau kita terlalu kayak gitu kan kadang nggak masuk ya. Jadi kita pendekatan, ini untuk kebaikan kita bersama. Begitu pula dengan program vaksinasi ya, kami tetap berusaha supaya teman-teman ini bisa menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Baik, gitu, Pak. Ada berapa, maaf tadi kelewatan, ada berapa ULP di UP3 Dumai Bang? Oh iya, UP3 Dumai ini kita ada 6 ULP plus 1 puslis Pak Muhar. Jadi lumayan cukup besar lah kan, cukup besar dan cukup tertantang bagaimana kita menyatukan daerah kepulauan sama daerah daratan, kepentingannya berbeda-beda, bagaimana kita mensinkronkan supaya pelayanan kita sama, baik yang ada di Dumai maupun di ULP-ULP lainnya. Semua punya kelebihan masing-masing. Ya, siap. Baik, ada salam-salam buat teman-teman PLN Group. Oke, mungkin salam ya. Makasih Pak Muhar. Ini Pak Muhar luar biasa, saya sudah terinspirasi banget dari yang lama ya, tapi baru tahun ini harus kita catat nih Pak Muhar, sejarah nih saya ya. Maksudnya bisa di interview atau bisa cerita-cerita ngobrol santai dengan Pak Muhar. Jadi untuk salam pertama saya untuk teman-teman angkatan saya PLN 16 Pak Muhar yang sudah tersebar di seluruh Indonesia nih ya. Terus teman-teman di Kaltimra ya, teman-teman lama ya, terus mantan-mantan teman sekerja juga yang ada di yaitu Sebatik tempat saya dulu, terus Krayan ya. Krayan ini luar biasa, banyak sekali belajar, terus Samarinda, Tanah Grogot, ini juga pokoknya setiap tempat itu bagi saya ada pembelajaran yang untuk menambah kesiapan saya, bekal saya di tahap selanjutnya. Jadi saya sekarang di rumah ini saya sudah mensinkronkan semua kan. Terus teman-teman di distribusi wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, terus yang secara keseluruhan juga wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, terus teman-teman sepeda, grup sepedaan ya, grup sepedaan sama teman-teman PLN Tarakan juga, di situ ada Mas Joko. Salam buat semuanya. Terus ya yang luar biasa untuk keluarga besar saya, Manurung Situmorang, yang selalu mendoakan saya, selalu memberikan support, baik bapak mama saya maupun kakak saya, abang saya, yang juga tersebar Pak Muhar. Jadi kami nggak satu tempat juga, mau menjadwalkan berkumpul saya agak susah, tapi dengan virtual mungkin kita bisa gitu. Mungkin itu saja Pak Muhar. Ada yang terlewat itu, saya sampaikan. Pak Hendra, ada yang terlewat. Ya Pak Muhar. Alumni ITS. Oh iya, aduh, itu juga sangat berperan ya. Alumni ITS ya, khususnya teknik elektro dan teknik semuanya yang bergabung di PLN Group. Terus alumni Mula Warman juga ya, yang mendukung saya. Terus alumni SD saya Pak Muhar ya, SD saya di Wamena kan. Kalau Pak Muhar pernah nggak ke Wamena itu? Belum. Daerah Konai. Wamena, Sentani, terus SMP 1 Sentani dan SMA Negeri 3 Jayapura.
Nah, itu semua punya peran penting bagi saya hingga saya ada di sini, dan perusahaan tercinta kita ya, PT PLN, yang saya rasa berani sekali, maksudnya memberikan kami yang masih generasi muda ya, under 35 under 35 untuk memimpin satu unit. Saya harap kami bisa membawa PLN lebih baik lagi, lebih dirasakan oleh masyarakat, dan menjadi yang terkemuka di Asia Tenggara. Amin. Sesuai visi PLN. Baik, baik. Itu semua karena doa dari orang tua. Beginilah sekarang jadinya. Amin. Hendra. Amin, Pak Muhar. Baik, Bang Hendra, terima kasih. Bang Hendra, saya ajak di panggung Lung Tegur Sapa. Demikian teman-teman silaturahim saya dengan Bang Hendra, manajer UP3 Dumai. Pada hari ini, hari apa Bang? Hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Bersejarah bagi saya. Terima kasih Pak Muhar. Terima kasih. Dan salam sejahtera buat kita semua. Dan saya salam hormat buat orang tua Bang Hendra. Amin. Terima kasih Pak Muhar ya. Salam kami sampaikan ke orang tua tercinta.